Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwa Putriandi dengan NPM F1F024047. Di sini saya dari kelompok 5 berkesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah aljabar matriks pada pertemuan kedua. Baik, langsung saja. Pada pokok pembahasan pertemuan kedua itu ada 4. Yang pertama, matriks sekatan, matriks elementer OBE dan Gauss-Jordan, yang ketiga matriks transpose, dan yang keempat matriks metode mencari inverse matriks. Baik, kita langsung saja kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu matriks sekatan. Matriks sekatan adalah matriks yang dibagi menjadi beberapa bagian atau sekatan. Matriks disekat atau dipartisi menjadi beberapa matriks yang ukurannya lebih kecil dengan menggunakan garis horizontal dan garis vertikal di antara baris dan kolom yang dipilih. Oke, teman-teman bisa melihat definisinya. Dari sini, matriks A bisa disekat menjadi beberapa submatriks, bisa disekat menjadi beberapa vektor baris, dan bisa disekat menjadi beberapa vektor kolom. Selanjutnya, ini adalah contoh dari matriks sekatan. Teman-teman bisa perhatikan di sini, terdapat matriks B, kita sekat dan mendapatkan submatriks baru, yaitu A11, 414, 0-1, 3, dan A21, yaitu 31, dan A12, yaitu 275, dan A22, yaitu 2. Dan seterusnya. Selanjutnya, perkalian matriks dengan bantuan matriks sekatan atau partisi itu terdapat dua cara, yaitu perkalian matriks dengan matriks kolom, ini adalah rumusnya, dan perkalian matriks dengan matriks baris, ini adalah definisinya. Baik, kita langsung saja ke contoh. Nah, misal diberi matriks A 1, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 0, dan matriks B ini, maka berapa hasil dari matriks A dikali kolom kedua matriks B? Baik, teman-teman. Kita tulis langsung matriks A, ini 1, 2, 4, 2, 6, 0, lalu kita kalikan kolom kedua matriks B, yaitu yang ini, 1, min 1, 7. Lalu kita kalikan seperti biasa, 1 dikali 1, 2 dikali min 1, 4 dikali 7. Dan yang bawahnya juga 2 kali 1, 6 kali min 1, 0 kali 7. Sehingga mendapatkan hasil 27 min 4. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu matriks elementer, OBE, dan Gauss-Jordan. Matriks elementer adalah matriks persegi yang diperoleh dengan melakukan operasi baris atau kolom elementer pada matriks identitas. Nah, operasi baris elementer itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menukar salah satu baris dengan baris yang lain. Ini contoh dan definisinya. Yang kedua, mengalihkan baris dengan angka bukan 0. Bisa bilangan positif atau bilangan negatif. Seperti ini, teman-teman. Misalnya, ini adalah matriks A. Kita akan mengalihkan dengan angka yang bukan 0. Jadi, 2, kita taruh di sini 2 per 2 sama dengan 1, 4 per 2 sama dengan 2, dan 6 per 2 sama dengan 3. Selanjutnya adalah menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Nah, kita akan baris pertama, min 2 baris pertama, ditambah baris kedua, mendapatkan matriks seperti ini. Baik, selanjutnya, operasi bilangan elementer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita punya matriks B, kita kalikan dengan setengah baris pertama, sehingga menghasilkan 1 di sini. Selanjutnya, kita mencari 1 di sini, sehingga mendapatkan matriks identitas. Baik. Yang ketiga, matriks transpose. Transpose matriks adalah matriks baru yang dihasilkan dari pertukaran elementer menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Transpose matriks memiliki beberapa definisi. Yang pertama, matriks transpor P ditransporkan sama dengan P. Ini adalah definisi dari matriks transpose, teman-teman.
Nah, kita ke contoh soal. Misal diketahui matriks A sama dengan 2, 3, 0, 1, maka matriks A transversnya adalah kita tinggal menggantikan kolom menjadi baris, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Baik, selanjutnya, metode mencari inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks dibalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Ada dua metode dalam mencari inverse matrix, yaitu metode Gauss-Jordan dan metode adjoint atau cofactor. Baik, kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah metode Gauss-Jordan, atau biasa disebut dengan metode OBE. Metode ini menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah matriks menjadi matriks identitas, sambil melakukan operasi yang sama pada matriks identitas yang diperluas. Ada 3 cara menggunakan OBE. Yang pertama, mengalihkan baris dengan angka bukan 0, bisa bilangan positif atau negatif, seperti definisi metode Gauss-Jordan tadi. Yang kedua, menukar baris dengan baris yang lain. Dan yang ketiga, menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan inverse matriks berikut menggunakan OBE. Nah, teman-teman, kita punya matriks A di sini, yaitu min 5, 5, min 1, 5, min 6, 2, min 1, 2, min 1. Kita tambahkan matriks identitas di sebelah kanannya. Lalu kita operasikan, di sini ada baris 1 sama dengan 1 per min 5 baris kedua. Lalu kita kalikan 1 per min 5 pada baris pertama, seluruh baris pertama, hingga mendapatkan 1 dan min 1, 1 per 5, min 1 per 5, 0, 0. Lalu kita yang kedua, kita lanjutkan langkahnya. Baris kedua, kita operasikan min 5 baris 1 ditambah baris kedua. Kita operasikan semua baris 2 di sini hingga mendapatkan 0 di sini. Selanjutnya baris ketiga, yaitu 1 baris 1 ditambah baris 3. Kita operasikan seluruh baris 3 dengan 1 baris 1 ditambah baris 3. Hingga mendapatkan 0 di sini. Oke, selanjutnya, baris ketiga kita operasikan dengan min 1 baris kedua. Jadi seluruh baris kedua kita kalikan dengan min 1, sehingga mendapatkan 1 di sini. Lalu baris ketiga, kita operasikan dengan min 1 baris kedua ditambah baris ketiga, hingga mendapatkan 0 di sini. Selanjutnya baris ketiga, kita operasikan dengan 5 baris ketiga. Jadi seluruh baris ketiga kita kalikan dengan 5 hingga mendapatkan 1 di sini. Selanjutnya, baris 1 sama dengan 1 baris 2 ditambah baris 1. Baris 1 kita tambahkan hingga mendapatkan 0 di sini. Nah, selanjutnya, baris kedua, 1 baris 3 ditambah baris 2, hingga mendapatkan 0 di sini. Dan yang terakhir, kita harus menolkan min 4 per 5 ini, teman-teman. Jadi, kita menggunakan operasi 4 per 5 baris 3 ditambah baris 1. Hingga mendapatkan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi inverse matriksnya adalah ini, 1, 0, 0, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Ini adalah inverse matriks dari matriks min 5, 5, min 1, 5, min 6, 2, min 1, 2, min 1. Ini adalah inverse-nya. Next. Metode yang kedua yaitu metode adjoint dan cofactor. Metode ini melibatkan perhitungan matriks cofactor dengan adjoint dari matriks asli. Nah, adjoint matriks merupakan transport dari matriks cofactor, pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoint matriks digunakan dalam menentukan inverse matriks.
Nah, ini kita langsung ke contohnya. Carilah inverse dari matriks A, yaitu 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kita gunakan A inverse sama dengan 1 per determinan adjoin A. Kita cari determinannya terlebih dahulu dengan cara kita kalikan silang. Kita kalikan silang-silang seperti ini, teman-teman. 1 dikali 5 dikali 8, 2 dikali 3 dikali 1, 3 dikali 2 dikali 0, dikurang 3 dikali 5 dikali 1, dikurang 1 dikali 3 dikali 0, dikurang 2 kali 2 dikali 8. Sehingga mendapatkan hasil 40 ditambah 6 ditambah 0 dikurang 15 dikurang 0 dikurang 32, yaitu min 1. Nah, selanjutnya kita mencari A11 terlebih dahulu, teman-teman. Kita cari A11 dengan cara, ini adalah baris 1, kolom 1. Jadi kita tutup baris 1 di sini, dan kolom 1 di sini kita tutup, sehingga mendapatkan ini, 5308. Begitu pula dengan A12, yaitu baris 1, kolom kedua. Baris 1, kolom kedua, sehingga mendapatkan hasil 2138. Begitu seterusnya. Dan A31, baris ketiga, kolom pertama, sehingga mendapatkan hasil 2353. Nah, lalu untuk mendapatkan hasilnya, kita operasikan 8 dikali 5 sama dengan 40, dikurang dengan 0 dikali 3, sehingga mendapatkan 40. Begitu juga dengan A12, 8 dikali 2 sama dengan 16, dikurang dengan 1 kali 3 sama dengan 3, mendapatkan hasil 13, dan seterusnya. Lalu kita susun di sini 40 dengan memperhatikan ini. Jangan lupakan ini, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi kita lihat di sini, 40 di sini positif, jadi kita tulis positif. Lalu 13 di sini negatif, kita tulis min 13. Nah, min 5 di sini positif, tapi karena positif dikali negatif sama dengan negatif, yaitu min 5. 16 di sini negatif, kita tulis min 16. Di sini 5 positif, positif. 2 min 2 min 2 sama dengan positif, min kali min positif, jadi hasilnya adalah 2. Lalu min 9 negatif, min 3 min kali min positif, 1 positif. Oke. Nah, adjoin A sama dengan K transpose. Jadi kita transposkan nilai ini tadi menjadi baris, menjadi kolom, kolom menjadi baris, sehingga mendapatkan 40 min 16 min 9, min 13 53, min 5 21. Nah, A inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Kita masukkan nilainya 1 per minus 1, karena determinan kita tadi adalah minus 1. Dikali dengan adjoin A ini, lalu kita kalikan 40 per minus 1 sama dengan min 40. Min 16 per min 1 sama dengan 16. Min 9 per min 1 sama dengan 9. Min 13 per min 1 sama dengan 13. Min 13. 5 per min 1 sama dengan min 5. 3 per min 1 sama dengan min 3. Min 5 per min 1 sama dengan 5. 2 per min 1 min 2. 1 per min 1 sama dengan min 1. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Zoom saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.